Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Hamba Allah. Angin malam berbisik pelan, menyebut namaku dalam diam. Ramadan datang, aku berlalu tanpa rasa, tanpa malu. Aku tahu puasa itu wajib. Aku dengar ayatmu tiap malam, namun siangku penuh kelalaian, seakan neraka hanya cerita. Lapar sebentar tak sanggup ku tahan, tapi azabmu tak pernah ku pikirkan. Hatiku keras tak tersentuh. Nama taat pun tak takut lagi. Mengapa dosaku terasa biasa? Jangan tutup hatiku ya Allah, jangan biarkan aku tersesat. Aku tahu nerakamu nyata, namun imanku terasa sekarat. Jika masih ada waktu tersisa, izinkan aku kembali sebelum nafas berhenti, sebelum pintu itu terkunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita iman, Islam, dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, sahabat seiman, Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan haus. Ramadan adalah bulan ujian keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini tegas, puasa itu diwajibkan, bukan pilihan, bukan sunnah, bukan tradisi tahunan, tetapi kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis terhadap orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur syar'i? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa keringanan dan tanpa sakit, maka tidak akan bisa menggantinya walaupun ia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa besar dosa meninggalkan puasa dengan sengaja. Ulama menjelaskan ini bukan berarti tidak bisa qadha, tetapi menunjukkan beratnya dosa dan kerugian yang ia tanggung. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan dalam mimpi sekelompok orang yang digantung terbalik, robek mulutnya hingga berdarah.
Ketika beliau bertanya, "Siapa mereka?" dijawab, "Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Saudaraku canang malam Allah, bayangkan ini baru berbuka sebelum maghrib. Bagaimana dengan yang sama sekali tidak berpuasa tanpa alasan? Mengapa ada muslim yang tahu puasa itu wajib tapi tidak melaksanakannya? Ini pertanyaan besar. Jawabannya bukan karena tidak tahu, tapi karena lemahnya iman dan kerasnya hati. Kulihat mereka sujud penuh cinta, sedang aku sibuk dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa dosa yang terus-menerus dilakukan akan menutupi hati. Hingga hati menjadi gelap. Ketika hati gelap, dosa tidak lagi terasa berat. Awalnya takut, lalu biasa saja, kemudian bangga melakukannya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai yang artinya sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah tertutup oleh apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Orang yang sengaja tidak berpuasa bisa jadi hatinya sudah tertutup oleh kelalaian dunia. Ia lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan pahala. Ia lebih takut lapar daripada takut azab Allah. Padahal lapar hanya beberapa jam. Neraka, na'udzubillah, selamanya bagi yang kufur dan sangat pedih bagi yang bermaksiat. Kenapa orang tidak takut neraka? Karena neraka tidak terlihat, dunia terlihat, uang terlihat, kenikmatan terlihat, sedangkan neraka dianggap nanti saja. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau yang sudah dijamin surga saja masih menangis dalam salatnya. Bagaimana dengan kita? Tidak takut neraka itu tanda lemahnya keyakinan terhadap akhirat. Dalam rukun iman, percaya kepada hari akhir adalah bagian dari iman. Jika seseorang meremehkan neraka, maka imannya sedang bermasalah. Lebih berbahaya lagi jika ada yang sampai tidak percaya adanya neraka. Jika penolakan itu sampai mengingkari ajaran yang sudah jelas dalam Al-Quran, maka itu bisa menyeret pada kekufuran. Karena neraka disebut berkali-kali dalam Al-Quran dengan gambaran yang sangat nyata. Api yang menyala-nyala, minuman dari air mendidih, makanan dari pohon zakum. Apakah Allah menciptakan ancaman itu main-main? Tentu tidak. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi orang yang tidak puasa? Pertama, jangan merasa diri paling suci. Kedua, jangan membenci orangnya, tapi benci perbuatannya. Ketiga, dakwahi dengan hikmah. Allah berfirman yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Rasulullah SAW tidak langsung memukul orang yang berbuat dosa. Beliau menasehati dengan kelembutan, bahkan kepada orang Arab Badui yang kencing di masjid. Beliau menegur dengan penuh kesabaran. Jika ada saudara kita tidak puasa, jangan langsung dipermalukan di media sosial. Dekati, tanya dengan baik. Bisa jadi ia punya masalah iman, depresi, atau kurang ilmu. Namun,
Jika ia terang-terangan meremehkan kewajiban puasa dan mempengaruhi orang lain, maka ulama menjelaskan bahwa pemerintah atau otoritas berhak menegur demi menjaga syiar Islam. Inti masalahnya, cinta dunia berlebihan. Mengapa orang tidak takut dosa? Karena dunia lebih dicintai daripada akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Mukmin sejati menahan diri di dunia demi kebahagiaan di akhirat. Sedangkan yang lemah iman menganggap dunia segalanya. Padahal hidup ini sangat singkat. Kuburan tidak menunggu tua, malaikat maut tidak menunggu siap. Saudaraku channel hamba Allah, Ramadan adalah kesempatan. Jika masih ada yang sengaja tidak berpuasa, jangan kita putuskan harapan untuknya. Bisa jadi suatu hari ia lebih taat daripada kita. Tugas kita adalah mendoakan, menasihati, dan menjaga diri sendiri agar tidak termasuk orang yang meremehkan kewajiban Allah. Jangan sampai kita tahu hukumnya wajib, tahu dosanya besar, tahu ancamannya neraka, tapi hati kita tetap keras. Mari kita berdoa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lembutkan hati kami. Jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai. Berikan kami rasa takut kepadamu yang menyelamatkan dan harapan kepadamu yang menenangkan. Karena sesungguhnya orang yang masih takut kepada Allah masih punya harapan selamat. Yang berbahaya adalah yang tidak lagi merasa takut berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku channel hamba Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang azab bagi orang yang meremehkan kewajiban puasa Ramadan dan dosa yang dilakukan dengan sengaja tanpa rasa takut. Azab bagi orang yang meremehkan rukun Islam. Puasa Ramadan bukan ibadah ringan. Ia termasuk bagian dari rukun Islam. Dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Lalu beliau menyebutkan syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, meninggalkan puasa dengan sengaja bukan sekadar meninggalkan amalan sunnah. Ia merobohkan salah satu tiang agama dalam dirinya. Para ulama menjelaskan, jika seseorang mengingkari kewajiban puasa, padahal ia tahu itu bagian dari ajaran Islam yang pasti, maka ia terjatuh dalam kekufuran. Jika ia meyakini wajib, tetapi malas dan sengaja meninggalkan, maka ia berdosa besar. Dosa besar tidak boleh diremehkan, karena dosa besar bisa mengundang azab, baik di dunia maupun di akhirat. Gambaran azab bagi yang meremehkan puasa. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan keadaan sebagian umatnya yang disiksa. Di antaranya adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Mereka digantung terbalik, mulut mereka disobek hingga berdarah. Para ulama menyebut riwayat ini sebagai peringatan keras bahwa puasa bukan perkara main-main. Bayangkan sahabat channel hamba Allah, menahan lapar di dunia hanya 13-14 jam, tetapi jika diremehkan, azabnya bisa sangat panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang neraka. Setiap kali kulit merasa hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Ini bukan dongeng, ini firman Allah. Azab itu nyata. Azab di dunia sebelum akhirat.
Tidak semua azab langsung berupa api neraka. Kadang Allah beri azab dalam bentuk hati yang gelisah walau harta banyak. Hidup terasa sempit, tidak pernah merasa cukup, sulit menerima nasihat. Allah berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Quran Surat Toha ayat 124. Inilah azab batin. Orang yang meninggalkan puasa mungkin tertawa di siang hari Ramadan, tetapi hatinya kering, tidak ada ketenangan, tidak ada cahaya iman. Tanda-tanda hati yang mulai mati. Saudaraku channel hamba Allah, kenapa ada orang yang tidak takut neraka? Karena hatinya mulai mati. Lalu apa tanda-tandanya? Yang pertama, dosa terasa biasa saja. Yang kedua, tidak ada penyesalan setelah maksiat. Yang ketiga, tidak tersentuh ketika mendengar ayat tentang neraka. Yang keempat, lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan iman. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa hati yang mati tidak lagi bisa merasakan manisnya ibadah. Orang seperti ini jika tidak segera bertaubat, ia akan terus menumpuk dosa sampai ajal menjemput. Mengapa ada muslim yang seakan tidak percaya neraka? Bukan karena tidak pernah mendengar, tetapi karena terlalu lama hidup dalam maksiat. Setan menghias dosa sehingga tampak ringan. Dunia membuat akhirat terasa jauh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang tidak memikirkan akhirat sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Neraka itu bukan cerita simbolik. Dalam Al-Quran, ia digambarkan dengan sangat detail. Api yang bahan bakarnya manusia dan batu, minuman dari air mendidih yang menghancurkan isi perut, makanan dari pohon zakum yang pahit dan menyiksa. Apakah semua ini hanya hiasan? Tidak, ini peringatan nyata. Lalu apa sikap kita melihat kemungkaran ini? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Maka sikap kita jangan ikut-ikutan. Jangan membenarkan perbuatannya. Ingatkan dengan lembut. Doakan agar Allah melembutkan hatinya. Karena bisa jadi hari ini dia yang lalai, besok kita yang diuji. Saudaraku channel hamba Allah, azab Allah itu pedih, tapi rahmat Allah lebih luas. Selama napas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Bahkan bagi orang yang bertahun-tahun meninggalkan puasa, jika ia benar-benar menyesal dan kembali kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Namun jangan menunggu sampai sakit parah. Jangan menunggu sampai sakaratul maut, karena saat itu penyesalan tidak lagi berguna. Saudaraku channel hamba Allah yang dirahmati Allah, kita telah berbicara tentang beratnya dosa, meninggalkan puasa dengan sengaja, tentang azab bagi yang meremehkan rukun Islam, dan tentang hati yang mulai mati karena terlalu sering bermaksiat. Kini kita lanjutkan tentang taubat, tentang harapan, tentang jalan kembali. Taubat yang diterima Allah. Sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat tidak pernah tertutup selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Allah SAW berfirman, katakanlah,
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini bukan untuk orang suci. Ayat ini untuk pendosa, untuk yang lalai, untuk yang pernah meninggalkan puasa, untuk yang pernah meremehkan kewajiban. Selama ia menyesal, berhenti, dan bertekad tidak mengulangi, maka Allah Maha Pengampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan seakan-akan lembaran hitam itu dihapus, bersih kembali. Lalu bagaimana cara menghidupkan hati yang telah mati? Hati yang keras tidak akan lunak hanya dengan teori. Ia harus disentuh dengan amal. Ada beberapa cara yang diajarkan para ulama. Di antaranya, yang pertama, perbanyak istighfar walau belum merasa khusyuk. Yang kedua, dekat dengan Al-Quran walau hanya 1 halaman sehari. Yang ketiga, berkumpul dengan orang salih karena iman itu menular. Yang keempat, ingat kematian karena kematian mematahkan syahwat dunia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa hati itu seperti cermin. Jika terus terkena noda dosa, ia buram. Tapi jika digosok dengan taubat dan zikir, ia kembali memantulkan cahaya. Jangan tunggu sempurna untuk kembali. Kembali dulu, nanti Allah yang menyempurnakan. Jika pernah meninggalkan puasa, maka segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh, mengqadha puasa yang ditinggalkan, jika perlu membayar fidyah sesuai ketentuan syariat. Perbanyak amal salih sebagai penebus dosa. Jangan malu kepada manusia, malulah kepada Allah, karena dosa yang disesali lebih dicintai Allah daripada kesombongan orang yang merasa dirinya suci. Saudaraku, sahabat channel hamba Allah, hari ini kita masih bisa mendengar ceramah, masih bisa membaca ayat, masih bisa berkata astagfirullah. Tapi tidak ada yang menjamin kita masih hidup esok hari. Jangan sampai kita tahu puasa itu wajib, tahu neraka itu nyata, tahu dosa itu berat, namun tetap menunda taubat. Karena penyesalan terbesar adalah saat ruh sudah di kerongkongan dan kita berkata, "Ya Allah, kembalikan aku walau sebentar." Tapi waktu itu sudah habis. Mari kita tundukkan hati sejenak. Ya Allah, jika dalam penyampaian ini ada kata yang keras, itu karena ingin menyelamatkan. Jika ada kekurangan, itu murni dari kelemahan hamba. Ya Allah, lembutkan hati kami, hidupkan hati yang telah mati. Jangan Engkau cabut rasa takut kepadamu dari dada kami. Jadikan Ramadan sebagai jalan keselamatan kami. Lindungi kami dari api neraka dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami dari channel hamba Allah dan saya Apap Akon memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.